Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali lagi bersama kami di Newsline dan pemirsa selamat datang dalam spesial segmen Newsline Road to People of the Year. Pemirsa, pandemi COVID-19 telah menimbulkan persoalan dari berbagai sektor. Berangkat dari situasi itulah banyak pihak yang tergerak menciptakan solusi dan inovasi dalam mendukung penanganan COVID-19. Di tahun ketiga People of the Year kali ini Metro TV memberikan penghargaan bagi individu dan institusi yang berperan aktif dalam menangani persoalan COVID-19 di Indonesia. Dan telah hadir bersama kami narasumber siang hari ini, Kania Sutisna Winata, salah satu Dewan Juri dari People of the Year, yang juga merupakan CEO dari Medcom.id. Selamat siang Mbak Kania. Halo Nay. Apa kabar? Baik. Kabar baik, sehat selalu ya. Dan juga turut hadir Dewan Juri lainnya, yaitu Guru Besar FISIP UI, Profesor Dr. Eko Prasojo. Prof. Eko, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya sudah hadir kembali bersama kami. Pertanyaan pertama ini untuk Prof. Eko. Ini sebetulnya karena ini sudah merupakan penyelenggaraan dari People of the Year di tahun ketiga ya, Prof. Eko ya. Namun apa sih yang menjadi pembedanya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Mungkin Prof. Eko bisa jelaskan. Ya, People of the Year tahun ini memang fokusnya kepada figur dan juga institusi yang membuat berbagai inovasi dalam rangka untuk menangani COVID-19 ya. Karena kita tahu sudah hampir 20 bulan ini ya, COVID-19 ini menjadi masalah yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan pemerintahan. Jadi kita melihat figur-figur tertentu, kepala pemerintahan ya, baik itu gubernur maupun tokoh-tokoh pemerintahan di tingkat nasional, kemudian juga lembaga swadaya masyarakat ya, kita sebut sebagai patron development partnership ya. Kemudian juga tokoh-tokoh sains yang mengembangkan atau menemukan berbagai macam teknologi untuk menangani COVID, apakah itu vaksin, apakah itu teknologi untuk pernapasan dan seterusnya. Jadi memang pada tahun ini kita menekankan pada bagaimana figur dan institusi itu menyelesaikan menangani penyakit COVID ini untuk menyelesaikan masalah-masalah di difokuskan masyarakat kepada penanganan dari pandemi COVID-19 dampaknya seperti apa. Prof. Eko, dari jumlah kategorinya sendiri ini ada yang menjadi perbedaan nggak dibanding tahun kemarin? Berbeda ya, karena misalnya untuk kategori gubernur itu ada khusus untuk penanganan COVID, health dan COVID, kemudian juga untuk pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan pemberdayaan, dan khusus juga untuk electronic government ya, teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian juga saintis ini dikembangkan khusus untuk yang berkaitan dengan COVID ya. Nah, ini jadi, dan juga patron development partnership itu kita kaitkan dengan lembaga-lembaga yang secara khusus memiliki kegiatan untuk bersama-sama mengatasi COVID ini. Baik. Untuk meringankan beban. Nah, lebih jelasnya pengen tanya juga ke Mbak Kania nih mengenai tadi kategori sudah sedikit dijelaskan oleh Prof. Eko. Ada yang ingin ditambahkan Mbak Kania? Enggak sih, kayaknya semuanya tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Eko. Tapi saya juga ingin mengucapkan salam untuk Prof. Eko, karena selama ini sejujurnya selama proses penjurian itu tidak pernah interaksi secara langsung. Jadi tidak pernah bertemu tatap muka. Jadi selama proses penjurian itu, syukur alhamdulillah ya Prof, itu ada teknologi virtual. Jadi semuanya bisa kita jalankan gitu melalui aplikasi, melalui secara virtual gitu. Karena memang proses penjurian ini lumayan menyita waktu ya Prof. Jadi dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Eko Prasojo yang salah satu anggota Dewan Juri dari pihak eksternal gitu. Begitu juga ada anggota Dewan Juri yang lain, misalnya ada Prof. Hari Kusnanto, ada Prof. Aris Satria, kemudian juga ada Haryadi Sukamdhani begitu ya, pihak-pihak Dewan Juri eksternal ini yang tentunya memberikan perspektif tambahan gitu bagi kami gitu untuk menentukan
paling tidak untuk memberikan pertimbangan gitu, karena melihat dari yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Eko juga, kita tahun ini memang fokusnya adalah pada penanganan pandemi gitu COVID-19, dan seperti yang kita ketahui ini kan ya baru pertama kalinya juga gitu ya Prof ya, kita tidak pernah mengalami yang seperti ini, sehingga kita merasa bahwa ada orang-orang, tokoh-tokoh, organisasi dan lain sebagainya yang memang layak untuk kita beri apresiasi, karena mereka lah yang kemudian bekerja untuk kita, untuk masyarakat gitu ya. Saya tidak ingin memberikan contoh, nanti ketahuan lagi siapa gitu yang Masih rahasia. masih rahasia. Nggak boleh spoiler dulu ya. Nggak boleh spoiler Nggak boleh dulu, bocor. tapi pada prinsipnya ya, POTI ini kan People of the Year itu adalah penghargaan untuk memberikan apresiasi, pengakuan gitu atas prestasi di atas rata-rata yang luar biasa yang telah dipersembahkan oleh tokoh, perorangan, ada juga organisasi, bahkan perusahaan juga kami berikan apresiasi gitu. Di mana kita ingin memberikan tepuk tangan kepada mereka atas jasa mereka, karena telah memberi dampak yang begitu luas gitu terhadap masyarakat. Jadi kalau untuk kategorinya tadi di highlight lagi gitu, yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Eko, itu ada Innovation Governmental Organization. Ini saya sambil baca Prof, karena soalnya juga panjang-panjang gitu. Ada Patron of Development Partnership, Corporation Participation Against Pandemic, dan Scientific Breakthrough for Pandemic. Jadi benang merahnya itu adalah soal penanganan pandemi COVID-19 yang sudah berjalan selama 20 bulan ini. Jadi itu ya pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan juga untuk menentukan kategori. Di antaranya adalah terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, pengen ke Prof. Eko lagi. Tadi kan dalam konteks People of the Year tahun ini, berarti hal terkait pandemi ini mempengaruhi nggak penilaian yang dilakukan? Iya, sangat. Karena kami mengukur detail, misalnya berapa angka vaksinasi yang, kalau untuk gubernur ya khususnya, angka vaksinasi yang sudah terjadi di provinsi yang bersangkutan. Kemudian juga tingkat COVID-nya, ya. Kemudian juga untuk perusahaan-perusahaan itu bagaimana kontribusi perusahaan yang bersangkutan untuk membantu meringankan beban masyarakat, ya. Demikian juga khusus untuk saintisnya, ini memang breakthrough yang mereka lakukan untuk menanggulangi COVID ini. Jadi temuan-temuan sains yang membantu penanggulangan COVID. Demikian juga untuk Patron Development Partnership, ini kita lihat benar-benar kontribusi impact lah, sebetulnya impact ya, impact yang diberikan oleh institusi dan figur-figur ini. Demikian juga untuk kategori intergovernmental institution, ada tokoh-tokoh nasional yang memang merancang kebijakan, menjamin bahwa itu bisa dilaksanakan dan berdampak kepada masyarakat untuk mengurangi angka COVID ini. Baik, nah dan juga ada originalitas ya, ide gitu ya, Prof, yang juga menjadi bahan pertimbangan. Nah, ini kan terdapat banyak sekali nama individu, katakanlah dari individu yang berprestasi. Proses penilaian dari tim juri seperti apa? Ini tentunya menjadi salah satu tantangan dari Dewan Juri ya. Untuk jadi ini memang benar-benar route to People of the Year lah, gitu. Panjang sekali jalannya. Kita mulai dengan proses menetapkan calon dulu ya, bakal calon. Bakal calon itu terutama dipilih dulu dari pemberitaan-pemberitaan yang muncul ya di media massa. Kemudian khusus untuk gubernur kita juga melihat Human Development Index-nya. Jadi minimum 70%, nilai 70 ya. Kemudian dari 70 itu misalnya kita gali lagi fakta-fakta di lapangan. Kalaupun misalnya nanti memenuhi semua unsur, apakah ada berita-berita negatif misalnya yang muncul, bahkan ya saya sebagai Dewan Juri itu terpaksa harus telepon kawan-kawan di daerah gitu ya. Gimana nih, ada image jelek nggak, ada informasi apa kami berkaitan? sungguh mengandalkan Jadi ada informasi-informasi yang kita minta atau klarifikasi di lapangan. Jadi meskipun datanya bagus, tapi kalau ada informasi kita cukup hati-hati ya Mbak Kania ya. Jangan sampai nanti diberikan People of the Year, besoknya ketangkap KPK misalnya. Jadi jangan sampai begitu ya. Jadi kita memang sangat hati-hati, bahkan kalau ada isu pemberitaan mengenai berita buruk atas seseorang itu ya kita diskusikan kembali di Dewan Juri. Kira-kira gitu. Ada juga proses wawancara yang kita lakukan. Oh ya, untuk gubernur kita bahkan mewawancarai. Perjalanan panjang ya untuk sampai ke malam penganugerahan People of the Year ini. Nah, Prof. Eko dan juga Mbak Kania, kita tahan dulu. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Segmen spesial Newsline Road to People of the Year 2021 masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami.
Kembali lagi bersama kami di segmen spesial Newsline Road to People of the Year. Saya akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Ibu Kania Sutisna Winata dan juga Profesor Eko Prasojo selaku Dewan Juri People of the Year tahun ini. Mbak Kania, Prof. Eko, ini mungkin pertanyaan yang sedikit di luar konteks ya. Karena apa hal yang menjadi kesamaan karakter atau sikap yang terlihat dari para penerima penghargaan People of the Year tahun ini? Oke, jadi ini penting sekali ini pertanyaannya ya Mbak Kania. Tapi yang paling penting mereka punya komitmen yang luar biasa untuk mencari berbagai program inovasi yang bisa memberikan dampak kepada masyarakat ya. Dan mereka adalah para pekerja keras menurut saya. Jadi dalam situasi sulit, seorang pemimpin atau seorang tokoh publik itu memang harus bekerja ekstra luar biasa. Jadi selain komitmen adalah juga kerja keras ya, dan itu benar-benar bisa memberikan dampak secara konsisten. Jadi saya lihat sih memang itu ya. Jadi dia inovatif, kemudian yang kedua dia konsisten untuk terus-menerus. Kadang-kadang kan kita lelah juga ya 20 bulan menghadapi situasi COVID ini. Ada juga masa di mana mungkin mereka juga kelelahan ya. Tapi ini kita lihat juga konsistensi programnya itu sangat inovatif dan benar-benar bisa artinya memberikan dampak lah yang nyata kepada masyarakat. Dampaknya itu seperti apa? Berkurangnya kesulitan-kesulitan ekonomi masyarakat ya. Kemudian yang kedua berkurangnya angka penularan COVID. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka mengkoordinasikan berbagai pihak ya, terutama yang pemerintah, institusi pemerintah dan juga di pemerintahan daerah ya, di pusat maupun di daerah. Kemudian kalau untuk lembaga-lembaga patron development partnership ya, saya pikir memang mereka punya citra baik ya di masyarakat ya, hand in hand dengan masyarakat membantu kesulitan-kesulitan ekonomi masyarakat ya. Saya pikir itu yang paling kita lihat ya dari Pikul. Nah kalau Mbak Kania ini pertanyaannya dengan memberikan penilaian dan memilih orang-orang yang terbaik di bidangnya masing-masing. Dampak apa sih yang diharapkan dengan adanya penghargaan People of the Year ini? Oh, dampak yang diharapkan terhadap yang menerima atau terhadap yang terpilih? Terhadap yang terpilih ya. Terhadap yang terpilih tentunya ini diharapkan menjadi pemacu ya, menjadi pemacu untuk terus berbuat baik, terus berkarya untuk melanjutkan perjuangan demi Indonesia yang lebih baik begitu ya. Dalam konteks pandemi COVID-19 ini diharapkan tentunya jasa-jasa mereka paling tidak di-highlight gitu ya. Jadi jangan lupa begitu bahwa ada orang-orang, ada institusi, lembaga dan lain sebagainya yang bekerja di balik keberhasilan yang telah kita capai. Jadi bisa dikatakan keberhasilan ya Prof, karena laju kasusnya juga relatif terkendali, kemudian juga laju vaksinasi bahkan dikatakan yang terbaik kelima di dunia begitu ya dari cakupannya gitu. Jadi jangan lupa begitu ada orang-orang yang bekerja. Jadi melalui penghargaan ini tentunya kami ingin memberikan apresiasi, kami ingin memberikan tepuk tangan yang meriah karena keberhasilan mereka itu adalah keberhasilan bagi kita semua gitu dari segi dampak yang ditimbulkan, dampak yang positif begitu. Jadi harapannya ini hanya adalah pembuka untuk puncak prestasi berikutnya lah gitu. Jadi untuk memberikan semangat agar terus berjuang demi Indonesia yang lebih baik. Semangat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada karena mereka. tadi ya bisa kelelahan ya 20 bulan ya Prof, bisa bisa dibayangkan. Bulan menghadapi situasi tidak menentu kan, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dan kalau dan orang-orang yang kami pilih ini tentunya adalah orang-orang yang ada di pucuk kepemimpinan yang tentunya diharapkan mereka staminanya di atas rata-rata gitu. Iya, diharapkan mereka terus bekerja keras gitu. Nah, ini sedikit lagi nih kalau ingin mendapatkan sedikit bocoran lagi nih dari Prof. Eko, penilaian apa sih yang paling utama untuk kategori People of the Year ini? Yang paling utama ya, jadi saya pikir memang kita punya 3 kategori ya, tiga unsur utama yang kita nilai. Sejauh mana inovasi yang telah dikembangkan oleh mereka, kemudian bagaimana dampak yang diperoleh oleh masyarakat dan ya terutama secara nasional juga ya Mbak Kania. Kemudian konsistensi yang bersangkutan untuk atau institusi yang bersangkutan untuk bisa terus-menerus membuat kebijakan, melaksanakan kebijakan, terus melakukan evaluasi terhadap berbagai kondisi kan itu. Jadi dan nggak gampang ya. Nggak gampang. Jadi menjadi pemimpin dalam situasi normal itu gampang ya. Tapi menjadi pemimpin dalam situasi tidak normal itu yang luar biasa karena kan berubah terus dengan kondisi-kondisi COVID yang tidak stabil ini ya. Dan masyarakat yang juga susah untuk dikendalikan ya. Jadi
Saya pikir karakteristik pemimpin-pemimpin atau institusi yang kita pilih adalah mereka benar menjadi pionir ya, pejuang. Pejuang ya, sehingga sampai sekarang ini mudah-mudahan nggak melonjak lagi ya. Sampai sekarang ini COVID di Indonesia terkendali ya. Insya Allah. Gitu. Baik, Prof. Eko dan juga Mbak Kania, ini terakhir dari perspektif masing-masing, apa sih tauladan yang bisa diambil penonton atau masyarakat dari para penerima penghargaan People of the Year? Saya dulu ya. Berarti ya. Silakan Mbak Kania. Iya, kalau buat saya sih, ya hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Nah, itu penting sekali. Itu perlu digarisbawahi ya, Prof. Iya, iya, Konsistensi, kerja keras, disiplin itu resep-resep keberhasilan yang memang kalau dijalankan secara konsisten gitu, upayanya baik gitu, hasilnya juga akan kelihatan gitu. Jadi itu mungkin ya teladan gitu yang bisa dipelajari dari tokoh-tokoh, organisasi dan lain sebagainya yang terpilih gitu melalui penghargaan ini gitu. Jadi selain juga inovasi menjadi penting gitu ya, Prof, karena sekarang teknologi dan sains sudah menjadi panglima gitu. Jadi berpikir kreatif, inovatif gitu dan mengandalkan teknologi gitu untuk bisa membuat lompatan-lompatan berikutnya dan bisa menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat itu juga menjadi penting. Dan saya rasa itu mungkin salah satu karakteristik yang bisa diambil lah gitu dari tokoh-tokoh yang akan kami berikan penghargaan, gitu juga dengan organisasi, lembaga dan perusahaan-perusahaan ini, LSM juga gitu ya. Baik, Prof. Eko ditambahkan. Iya, saya pikir terobosan ya. Jadi dalam stagnansi seperti ini, terobosan para tokoh dan institusi itu luar biasa. Nanti kita akan melihat lah besok bagaimana ya kehadiran tokoh-tokoh itu memang secara signifikan ya bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Tadi saya setuju dengan Mbak Kania bahwa proses itu akan menjamin hasil yang akan dicapai. Jadi apa yang kita capai sekarang ini adalah sebagian dikontribusikan oleh para People of the Year. Jadi memang tahun ini kita benar-benar mengangkat People of the Year terkait dengan penanganan COVID. Jadi hasilnya adalah apa yang kita peroleh saat ini itu kontribusi dari sebagian orang-orang ini atau institusi ini. Gitu. Dan semoga nanti para penerima penghargaan yang terpilih bisa menjadi atau semakin menginspirasi untuk Indonesia ke depannya. Prof. Eko dan juga Mbak Kania, terima kasih atas waktunya sudah hadir bersama kami di sini dan kita akan tunggu ya di malam penganugerahan besok. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kita dalam segmen Newsline Special Road to People of the Year Metro TV. Jangan lupa ya saksikan malam penganugerahan People of the Year 2021.